Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yofadin Ranafi, NIM G00233202. Di sini saya akan mendiskusikan tentang dinding abdomen, rektum, dan kanalis analis, lalu ada peritoneum. Yang pertama, dinding abdomen. Pada bagian anterolateral dinding abdomen itu terdapat kulit, fascia superficialis, fascia profunda, musculi et aponeurosis, fascia transversalis, fascia extraperitonealis atau adipose tissue, lalu ada peritoneum parietal. Yang pertama, kulit. Kulit merupakan bagian terluar dari lapisan abdomen. Bagian ini melekat secara longgar pada struktur di bawahnya kecuali umbilikus, di mana pada umbilikus kulit akan ditambahkan sebagai jaringan parut. Yang kedua, fascia superficialis. Fascia superficialis ini memiliki lapisan dan struktur yang berbeda tergantung pada posisi. Jika dilihat dari umbilikus, pada bagian superior umbilikus, fascia superficialis ini hanya terdapat jaringan subkutan, dan jika dilihat dari inferiornya, pada jaringan bagian dalam dari subkutan ini banyak ditemukan eh, serat elastis dan kolagen. Pada pria, fascia superficialis ini akan berlanjut di atas penis, dan setelah lemaknya berkurang, ia berlanjut ke dalam skrotum dan membentuk lapisan khusus berisi sabut-sabut otot atau fascia dartos. Kemudian pada wanita, lapisan ini tetap mengandung lemak dan menjadi komponen labium maius pubenda. Kemudian fascia superficialis juga terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu eh, fascia Kemper dan Scarpa. Fascia Kemper itu adalah eh, eh, timbunan lemak dengan variasi yang beragam. Pada pria, lapisannya rentan dijadikan sebagai tempat penumpukan lemak. Untuk fascia Scarpa, bagian Scarpa ini merupakan lapisan membranosa tipis dengan berisi sedikit lemak atau tidak ada sama sekali. Selanjutnya ada fascia profunda. Fascia profunda merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian sebelah dalam dari fascia scarpa. Kemudian fascia profunda ini akan terbagi menjadi lamina superficialis, lamina intermedia, dan lamina profundus. Selanjutnya musculi et aponeurosis. Lapisan ini tersusun dari 5 jenis muskulus, yaitu yang pertama ada musculus musculus obliquus internus, musculus obliquus externus, musculus transversus. Itu untuk yang flat muscle-nya. Untuk yang vertical muscle-nya ada musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Untuk musculus obliquus externus tuh yang terletak di bagian luar. Bagian dalamnya ada musculus obliquus internus, yang dalamnya lagi adalah musculus transversus. Selanjutnya adalah fascia transversalis. Fascia transversalis merupakan kelanjutan dari fascia profundus yang berfungsi memagari kavitas abdominalis hingga pelvis. Fascia ini akan menyatu dengan fascia parietal pelvis. Fascia transversalis juga menjadi dasar pada seperempat inferior dari vagina musculi recti abdominis. Selanjutnya, fascia extraperitonealis atau adipose tissue atau jaringan lemak. Fascia extraperitonealis itu merupakan fascia yang lebih profunda dari fascia transversalis, di mana fascia ini memisahkan antara fascia transversalis dari fascia peritoneum.
Fascia ini tersusun dari sejumlah lemak. Fascia ini ke arah anterior tubuh disebut sebagai preperitoneal. Dan fascia ini ke arah posterior tubuh akan membentuk eh, akan membentuk akan membentuk retroperitoneal. Selanjutnya hmm, peritoneum parietal. Peritoneum parietal itu adalah lapisan yang tipis dan licin, tersusun dari membran serosa. Lapisan ini melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus sebagian atau seluruh viscera abdomen. Peritoneum ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Untuk yang peritoneum parietal itu lapisan yang berada di dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Untuk yang peritoneum parietal itu melapisi langsung organ-organ viscera. Selanjutnya adalah bagian posterior dari eh, dinding abdomen. Yang pertama, pertama kulit. Yang kedua, fascia superficialis dorsi. Terus yang ketiga, musculus yang terdiri dari lapisan pertama itu ada latissimus dorsi, lapisan kedua itu ada obliquus externus abdominis, terus erector spina, terus longissimus dorsi, lalu ada obliquus posterior inferior. Bagian ketiganya itu ada musculus multifidus, musculus in interspinalis, lalu ada musculus obliquus internus abdominis. Lapisan keempatnya ada musculus quadratus lumborum, ada musculus iliopsoas, terus ada musculus transversus abdominis. Keempat itu ada fascia extraperitonealis atau adipose tissue yang tadi, lalu yang kelima ada eh, peritoneum parietal. Ya, ini adalah gambaran dari musculi et aponeurosis. Pertama, saya akan membahas tentang linea alba. Linea alba itu adalah garis berserat di tengah tunggal di dinding perut bagian anterior yang dibentuk oleh perpaduan aponeurosis musculus obliquus internus, musculus obliquus externus, dan musculus transversus abdominis. Median dari median lapisan selubung rectus di medial otot rectus abdominis bilateral yang terbentang dari processus xiphoideus sampai symphysis pubis. Umbilicus tuh melewati linea alba. Dari potongan dinding abdomen lateral yang terlihat itu adalah musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, lalu ada musculus transversus, sedangkan yang musculus rectus abdominis dan pyramidalis abdominis ada di dinding abdomen bagian anterior. Selanjutnya fat muscle. Fat muscle itu ada tiga, yaitu musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan musculus transversus. Untuk musculus obliquus externus, arah serabut musculus ini seperti huruf V. Untuk musculus obliquus internus itu membentuk seperti A. Dan transversus itu kenapa dinamain transversus? Karena bentuknya transverse gitu.
Selanjutnya ada vertical muscle. Vertical muscle ini ada dua. Pertama, musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Pada musculus rectus abdominis ini berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior, berjumlah sepasang di mana otot ini dipisahkan oleh linea alba. Musculus rectus abdominis dibagi menjadi tiga segmen atau bagian yang jelas oleh tiga intersection tendinae, yaitu terletak setinggi eh, terletak setinggi processus xiphoideus, terus terletak setinggi umbilicus, yang ketiga itu terletak di antara keduanya. Otot ini dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis. Yang selanjutnya adalah musculus pyramidalis. Pada musculus pyramidalis itu terbentuk triangular dan sangat kecil. Otot ini tidak semua orang punya, hanya sekitar 20% orang tidak mempunyai otot ini. Terletak di depan musculus rectus abdominis bersama-sama terdapat di dalam vagina musculi recti abdominis. Selanjutnya saya akan membahas tentang rektum dan anal. Eh, Rektum propria. Sisi luarnya terdapat flexura sacris dan flexura perinalis atau flexura anorektal. Itu kolon berbentuk S jika dilihat dari lateral. Sisi dalamnya atau tunika mukosa terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plica transversalis recti. Di bawah lipatan ini eh, rek- rektum mengalami dilatasi membentuk ampula rekti. Terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis dan ligamen anococcygel. Selanjutnya, zona transisi dari rektum ke kanalis analis itu ditandai dengan line anorectalis. Area ini dicirikan dengan adanya perubahan dari plica transversalis recti menjadi plica longitudinal anal kanal. Ini adalah kanalis analis. Kanalis analis ini dibagi menjadi tiga segmen, yaitu zona kolumnaris, zona kutanea, dan zona hemoroidales. Pada zona kolumnaris ini terdiri dari lipatan longitudinal yang dibentuk dari korpus cavernosum, epitelnya kolumner atau kuboid. Selanjutnya, eh, zona kutanea itu adalah kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Selanjutnya ada zona hemoroidales adalah tempat kemungkinan terjadinya benjolan hemoroid. Internal hemoroid terjadi di atas linea pectinate, sedangkan eksternal hemoroid terjadi di bawah linea pectinate. Pada permukaan dalam dijumpai kolumna rectalis atau analis, merupakan 5-10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomos arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis eh, arteri rectalis superior. Lalu ada vulvula analis, merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Selanjutnya ada musku eh maaf, selanjutnya ada sinus rectalis, merupakan cekungan di antara vulvula analis. Selanjutnya ada otot-otot sphincter. Yang pertama ada musculus sphincter ani internus, itu adalah otot polos. Selanjutnya ada musculus corrugator ani, itu otot polos juga. Ada juga musculus sphincter ani externus, itu otot skelet, dan musculus
puborectalis itu otot skelet bagian musculus levator ani. Selanjutnya adalah neurovaskularisasi dari rektum anal. Pertama, arteri. Ada arteri rectalis superior, cabang dari arteri mesenterica inferior. Lalu ada arteri rectalis media, cabang dari iliaca interna. Ada arteri rectalis inferior, cabang dari arteri iliaca interna. Ketiganya itu beranastomosis di linea pectinata. Selanjutnya, vena. Ada vena rectalis superior akan bermuara ke vena porta hepatis melalui vena mesenterica inferior. Juga beranastomosis dengan vena rectalis media dan vena rectalis inferior yang bermuara di vena cava inferior. Pada anal kanal drainase eh, pada anal kanal drainase vena yang terletak di atas linea pectinate akan bermuara ke vena porta, sedangkan drainase di bawah linea pectinate akan bermuara ke vena cava inferior. Pada kondisi sirosis hati, drainase vena menuju porta hepatis akan dialihkan melalui anastomosisnya, sehingga terjadi hipertensi portal yang dapat menyebabkan hemoroid. Lalu ada nervus, simpatisnya itu oleh nervus planicus lumbalis, itu mengaktifkan otot sphincter. Parasimpatisnya itu nervus planici pelvici. Inervasi otonom berakhir di linea pectinata. Rektum bagian inferior juga ada mendapat inervasi sensorik dan motorik dari cabang plexus sacralis yaitu nervus pudendus. Selanjutnya peritoneum. Apa itu peritoneum? Peritoneum adalah suatu lapisan tipis dan licin yang dibedakan menjadi dua, yaitu eh, peri peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Pada peritoneum parietal itu lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Untuk yang visceral itu lapisan peritoneum yang melapisi langsung organ viscera abdominis. Kedua lapisan peritoneum ini akan membentuk suatu rongga yang disebut sebagai cavum peritonei atau peritoneal cavity. Dalam keadaan normal, kafum ini berisi sedikit cairan seriosa. Cairan ini berfungsi melubrikasi permukaan peritoneum sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya gesekan, serta memungkinkan gerakan-gerakan digesti. Hmm. Akibat adanya perputaran saat embrional, pada saat dewasa, kafum peritoneum tidak lagi merupakan rongga yang utuh, tetapi terpisah menjadi dua ruangan yang saling berhubungan sehingga dikenal sebagai kafum peritoneum mayor dan kafum peritonei minor. Kedua kafum ini berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen epiploica Winslow. Nah, saya akan mendiskusikan tentang organ intraperitoneum dan retroperitoneum. Pada organ retroperitoneum itu adalah organ yang tidak dibungkus secara sempurna, cuma sebagian aja. Organ ini diantara lainnya, eh, kita bisa, saya biasanya menghafalkan dengan ini set Parker, yaitu S suprarenal gland,
A-nya aorta, D-nya duodenum kecuali pars superior, P-nya pankreas kecuali kauda, terus U-nya ureter, C-nya kolon ascendens et descendens, K-nya kidney, E esophagus, R-nya rectum. Untuk organ intraperitoneum itu ya selain dari ini yaitu contohnya gaster, lien, lalu duodenum pars superior, terus kolon sigmoid, ya seperti itu dan lain-lain. Selanjutnya adalah duplikator peritoneum. Duplikator peritoneum itu adalah alat penggantung peritonei. Dia berbentuk lipatan yang membentang dari peritoneum parietal ke peritoneum visceral dari organ yang digantungnya. Eh, eh, yang pertama, mesenterium. Mesenterium itu adalah suatu lipatan ganda peritoneum yang luas. Bentuknya seperti kipas yang menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Eh, sederhananya, sederhananya, mesenteri ini adalah penggantung yang melekatkan viscera dengan dinding abdomen posterior. Mesenteri ini berisi pembuluh darah, saraf, limfe untuk organ yang digantungnya. Lalu ada mesokolon. Mesokolon transversum. Itu dia bakal menghubungin kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Mesokolon sigmoideum bakal ngelekatin kolon sigmoideum pada dinding abdomen. Sesuai dengan namanya saja. Selanjutnya adalah omentum. Momentum itu adalah lipatan peritoneum yang membentang dari gaster ke proksimal duodenum ke organ sekitarnya untuk mendekatkan organ-organ di dalam kavitas abdominalis. Momentum ada dua, yaitu omentum maius dan omentum minus. Omentum maius berasal dari lipatan mesenterium dorsalis yang melekat pada curvatura mayor gaster dan duodenum pars superior. Momentum ini seperti tirai, di mana dia menutupi kolon transversum dan intestinum tenue, kemudian melipat ke belakang dan melekat pada bagian atas dari mesokolon transversum. Ada 4 struktur yang menyusun omentum ini. Yang pertama, ligamen gastrolinealis, ligamen gastrophrenica, gastrocolica, dan splenorenalis. Lalu kalau omentum minus itu asalnya dari mesenterium ventralis yang melekatkan curvatura minor gaster dan duodenum pars superior menuju facies inferior dari hepar. Ada dua penyusunnya yaitu ligamen hepatogastricum itu yang melintas di antara gaster dan hepar. Lalu ada ligamen hepatoduodenal itu di lateral yang melintas di antara duodenum dan hepar. Eh, Lalu ligamentum. Ligamentum adalah lipatan peritoneum yang melekatkan organ dengan organ lain atau ke dinding posterior dari abdomen. Kalau di abdomen itu dibagi menjadi dua. Ada yang menghubungkan ke hepar, ada juga yang ke gaster. Yang ke hepar itu ada ligamen falciform, ligamen hepatoduodenal, dan ligamen hepatogastricum. Pertama, hepatofalciform itu menghubungkan hepar ke dinding abdomen anterior. Yang kedua, hepatoduodenal itu menghubungkan hepar dengan duodenum. Selanjutnya ada hepatogastricum menghubungkan hepar dengan gaster. Ligamen yang ada di gaster yaitu ligamen phrenica itu menghubungkan gaster dengan diafragma, gastrosplenica menghubungkan gaster dengan lien, dan selanjutnya ada gastrocolica itu menghubungkan gaster dengan kolon
transversum. Selanjutnya saya akan berdiskusi tentang greater sex, lesser sex, dan Winslow foramen. eh Greater sex atau cavum peritonei mayor dan lesser sex itu cavum peritonei minor. Itu adalah apa ya, ruang di antara lapisan peritoneum parietal dan visceral atau cavum peritonei peritonei. Greater sex itu membentang lebih luas dari diafragma sampai daerah pelvis. Sementara kalau lesser sex, sex itu di posteriornya omentum minus terus anterior dari pankreas dan duodenum. Dalam keadaan normal, cavum peritoneum ini berisi sedikit cairan seriosa. Maaf, berisi sedikit cairan serosa yang berfungsi untuk melubrikasi permukaan peritoneum sehingga viscera dapat bergerak satu sama lain tanpa adanya gesekan dan untuk mempermudah gerakan-gerakan digesti. Greater sex dan lower sex berhubungan melalui suatu lubang yang disebut sebagai epiploica Winslow. Sekian diskusi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.